Sebuah kapal induk Amerika Serikat dilaporkan tenggelam dalam waktu kurang dari 10 menit setelah menjadi sasaran serangan gabungan dalam eskalasi militer besar di Selat Hormuz. Serangan tersebut diklaim sebagai bagian dari kerjasama strategis antara Iran, Rusia, dan China setelah kapal induk tersebut mencoba memasuki wilayah yang dinyatakan sebagai teritori Iran di tengah ketegangan terkait program nuklir Teheran yang menolak dibatalkan. Insiden ini terjadi di salah satu jalur pelayaran paling strategis perusak pengawal dan dukungan udara dari dek penerbangan. Dalam kurun waktu singkat setelah kapal induk memasuki radius yang dipersengketakan, sistem pertahanan pantai Iran diaktifkan. Secara bersamaan, laporan intelijen menyebutkan adanya koordinasi satelit dan sistem penargetan jarak jauh yang diduga melibatkan dukungan teknologi Rusia dan China. Serangan dimulai dengan peluncuran rudal presisi jarak menengah dari daratan Iran, diikuti sistem hipersonik yang diklaim sulit dicegat oleh sistem pertahanan kapal. Sumber militer kawasan menyebutkan bahwa gelombang pertama serangan menargetkan sistem radar dan pertahanan udara kapal induk. Dalam hitungan menit, sistem pencegat internal kapal dilaporkan mengalami gangguan akibat serangan simultan multi-arah. Gelombang kedua menghantam bagian dek penerbangan dan struktur lambung utama. Ledakan besar terlihat dari jarak puluhan kilometer dan terekam oleh kapal dagang sipil di sekitar lokasi. Serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz berlangsung dalam pola yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan rekonstruksi dari berbagai sumber militer kawasan dan data pelacakan maritim internasional, rangkaian peristiwa dimulai sekitar 17 menit sebelum rudal pertama diluncurkan. Pada fase awal ini, sistem radar pantai Iran dilaporkan meningkatkan frekuensi pemantauan dan mengunci target terhadap gugus tempur kapal induk yang bergerak mendekati garis batas zona yang dipersengketakan. Pada tahap pertama, terjadi gangguan sinyal komunikasi di sekitar area operasi. Beberapa kapal dagang sipil yang melintas melaporkan interferensi pada sistem navigasi otomatis mereka. Gangguan ini diduga merupakan bagian dari operasi elektronik untuk mengaburkan situasi taktis di laut. Analisis awal menyebutkan adanya upaya jamming frekuensi radar dan komunikasi yang bertujuan mengurangi efektivitas koordinasi antara kapal induk dan kapal pengawalnya. Sekitar pukul yang dilaporkan oleh sumber regional, sistem pertahanan pantai Iran memasuki status siaga penuh. Data pelacakan satelit menunjukkan aktivitas peluncur bergerak yang dipindahkan ke posisi strategis beberapa jam sebelumnya. Posisi tersebut berada pada jarak yang memungkinkan peluncuran rudal presisi dengan waktu tempuh sangat singkat menuju target di Selat Hormuz. Gelombang pertama serangan dimulai dengan peluncuran beberapa rudal balistik jarak menengah dari daratan. Sasaran utama adalah sistem radar jarak jauh dan instalasi pertahanan udara di atas kapal induk. Rudal-rudal ini terbang dalam lintasan tinggi sebelum menukik tajam pada fase terminal. Sistem pertahanan kapal berusaha melakukan intersepsi menggunakan rudal pencegat internal, namun laporan awal menunjukkan sebagian sistem mengalami keterlambatan respons akibat gangguan elektronik sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit setelah hantaman pertama, gelombang kedua diluncurkan. Pada fase ini, digunakan sistem persenjataan berkecepatan tinggi yang dilaporkan memiliki karakteristik hipersonik. Kecepatan dan manuver terminal membuat upaya pencegatan menjadi sangat terbatas. Target utama adalah dek penerbangan, hanggar pesawat, serta bagian tengah lambung kapal yang berfungsi sebagai pusat komando operasional. Ledakan di dek penerbangan memicu kebakaran besar akibat bahan bakar pesawat dan amunisi yang tersimpan. Tim pengendalian kerusakan kapal dilaporkan langsung bergerak untuk mengisolasi titik api. Namun gelombang ketiga serangan terjadi hampir bersamaan. Gelombang ini diarahkan pada kapal pengawal di sekeliling kapal induk, bertujuan melumpuhkan kemampuan perlindungan eksternal. Tenggelamnya kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz tidak hanya menjadi insiden militer semata, tetapi langsung mengubah kalkulasi strategis di berbagai pusat kekuatan dunia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, status siaga militer meningkat di sejumlah kawasan, khususnya di Timur Tengah dan wilayah perairan Teluk. Armada laut berbagai negara memperketat patroli, sementara jalur penerbangan sipil di sekitar kawasan konflik mulai dialihkan. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi, termasuk kemungkinan respons militer lanjutan.
Pentagon meningkatkan kesiapan pangkalan-pangkalan militernya di kawasan regional dan memerintahkan pengerahan tambahan sistem pertahanan udara ke sekutu terdekat. Langkah ini dipandang sebagai upaya menghindari kerentanan lanjutan sekaligus mengirim sinyal bahwa kekuatan militer AS masih dalam posisi siaga penuh. Di sisi lain, Iran menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan respons defensif atas pelanggaran wilayah yang dianggap mengancam kedaulatan nasionalnya. Pemerintah Teheran menegaskan bahwa program nuklirnya akan tetap berjalan sesuai rencana nasional dan tidak akan dihentikan oleh tekanan eksternal. Pernyataan ini memperkuat posisi politik domestik Iran sekaligus memperdalam jurang ketegangan dengan Washington. Keterlibatan Rusia dan Cina menjadi sorotan utama dalam dinamika geopolitik pasca insiden. Meskipun keduanya belum secara resmi mengakui partisipasi langsung dalam serangan, kerjasama militer dan teknologi pertahanan antara ketiga negara tersebut telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Analis pertahanan menilai bahwa insiden ini dapat menjadi titik uji nyata bagi keseimbangan kekuatan global yang semakin multipolar. Di tingkat internasional, United Nations segera mengumumkan sidang darurat untuk membahas eskalasi tersebut. Beberapa negara anggota menyerukan penahanan diri dan pembentukan tim investigasi independen guna memastikan kronologi dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Dewan Keamanan menghadapi tekanan besar untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang terbuka yang melibatkan kekuatan besar dunia. Aliansi Pertahanan Barat, termasuk North Atlantic Treaty Organization, mulai mengadakan konsultasi internal. Beberapa negara anggota menyatakan solidaritas terhadap Amerika Serikat, sementara lainnya menekankan pentingnya pendekatan diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas situasi, terutama karena kawasan Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global. Dampak ekonomi terasa hampir seketika. Harga minyak mentah melonjak tajam di pasar internasional akibat kekhawatiran gangguan pasokan dari Timur Tengah. Perusahaan pelayaran internasional meninjau ulang rute distribusi mereka, sementara premi asuransi kapal yang melintasi kawasan tersebut meningkat signifikan. Ketidakpastian keamanan di jalur energi utama dunia berpotensi memicu tekanan inflasi di berbagai negara pengimpor energi. Secara militer, insiden ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pertahanan laut modern dalam menghadapi serangan terkoordinasi berkecepatan tinggi. Para analis menilai bahwa pola serangan multi-arah dan integrasi data real-time menunjukkan perubahan paradigma peperangan laut. Dominasi kapal induk sebagai simbol supremasi laut kini berada dalam sorotan serius, terutama di kawasan dengan kepadatan sistem risal jarak jauh berbasis darat. Di kawasan Timur Tengah, negara-negara Teluk memperkuat pertahanan udara mereka dan meningkatkan patroli laut. Kekhawatiran akan konflik yang meluas memicu langkah antisipatif, termasuk evakuasi terbatas terhadap personel non-esensial dari beberapa fasilitas energi. Situasi keamanan regional berada pada tingkat kewaspadaan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pasca tenggelamnya kapal induk Amerika Serikat, fokus utama beralih pada respons balasan yang sedang dipertimbangkan di Washington. Sumber pertahanan menyebutkan bahwa Pentagon telah menggelar rapat darurat bersama pimpinan militer lintas matra untuk mengevaluasi opsi yang tersedia. Opsi tersebut mencakup serangan terbatas terhadap instalasi militer Iran, operasi cyber terhadap infrastruktur strategis, hingga pengerahan tambahan armada laut ke kawasan Teluk. Di tingkat politik, White House menyatakan bahwa semua opsi berada di atas meja, namun menekankan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan stabilitas global dan keselamatan personil Amerika di luar negeri. Pernyataan resmi menyoroti pentingnya koordinasi dengan sekutu sebelum mengambil langkah militer lanjutan. Sementara itu, di Tehran, pemerintah Iran meningkatkan status siaga nasional dan memperkuat pertahanan udara di sekitar fasilitas strategis, termasuk instalasi energi dan situs militer utama. Media pemerintah menekankan bahwa negara tersebut siap menghadapi segala bentuk pembalasan dan mengklaim memiliki cadangan sistem rudal yang cukup untuk mempertahankan wilayahnya dalam jangka panjang.
Di Moskow dan Beijing, pejabat tinggi pertahanan menggelar konsultasi tertutup. Kedua negara menyerukan penahanan diri dan penyelesaian melalui jalur diplomatik, namun juga mengkritik keras kehadiran militer Amerika di kawasan yang dianggap memicu ketegangan. Dukungan politik terhadap Iran terlihat melalui pernyataan yang menekankan hak suverenitas nasional dan keamanan regional. Di forum internasional, United Nations menghadapi tekanan besar untuk memediasi krisis. Sidang darurat Dewan Keamanan berlangsung tegang dengan perdebatan tajam antara perwakilan negara-negara besar. Upaya merumuskan resolusi bersama terhambat oleh perbedaan kepentingan dan ancaman penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Secara militer, Amerika Serikat memiliki beberapa skenario respons. Pertama adalah serangan presisi terhadap fasilitas peluncur rudal yang diduga digunakan dalam insiden tersebut. Skenario ini bertujuan menunjukkan kapasitas balasan tanpa memicu perang skala penuh. Kedua adalah blokade maritim terbatas di sekitar wilayah perairan sensitif untuk membatasi pergerakan militer Iran. Ketiga adalah operasi cyber yang menargetkan sistem komando dan kontrol guna melemahkan kemampuan koordinasi lawan. Namun, setiap opsi membawa risiko eskalasi. Serangan langsung berpotensi memicu balasan lanjutan terhadap pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Blokade maritim dapat dianggap sebagai tindakan agresi yang memperluas konflik ke jalur perdagangan internasional. Operasi cyber dapat memicu serangan balasan digital terhadap infrastruktur sipil, termasuk jaringan energi dan sistem keuangan. Negara-negara Teluk memperketat keamanan fasilitas minyak dan gas mereka. Beberapa perusahaan energi multinasional mengurangi staf non-esensial di kawasan. Premi asuransi kapal tanker melonjak, sementara pengiriman minyak dialihkan melalui jalur alternatif meski dengan biaya lebih tinggi. Analis keamanan menilai bahwa titik paling krusial saat ini adalah pengendalian narasi dan komunikasi militer antar negara. Kesalahan interpretasi radar atau manuver militer yang dianggap provokatif dapat memicu reaksi berantai. Saluran komunikasi darurat antar militer dilaporkan tetap terbuka, namun tingkat ketegangan membuat setiap insiden kecil berpotensi membesar.